Musyawarah Daerah DPD KNPI di Kota Bekasi belakangan ini menjadi sorotan media karena terjadi gejolak yang cukup signifikan dalam prosesnya. Video ini bertujuan untuk menguraikan rangkaian peristiwa yang menyebabkan kekacauan dalam musda, penundaan yang terjadi, dan alasan yang mendasari terjadinya kekacauan tersebut, khususnya dugaan campur tangan DPD KNPI Jawa Barat. Musyawarah Daerah DPD KNPI Kota Bekasi diwarnai kontroversi, konflik, dan serangkaian peristiwa naas. Diadakan antara tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember tahun 2024, acara ini bertujuan untuk memilih pimpinan baru organisasi pemuda setempat. Namun malah menjadi titik fokus kekacauan dan ketidakpuasan. Video ini memberikan kronologi rinci mengenai peristiwa dan reaksi seputar musda, menyoroti permasalahan mendasar yang mempengaruhi integritas organisasi. Untuk memahami rangkaian kejadian yang terjadi selama musda, penting untuk mencermati kronologi kejadiannya. Pendaftaran calon ketua KNPI Kota Bekasi ditutup pada 16 Desember tahun 2024 dengan 5 calon yang mengembalikan formulir pendaftaran yaitu 1. Muhammad Saptaji Ikrar Negara PK Pondok Gede. 2. Adelia SH MH Ampi. 3. Syaril Mubarok Pengurus DPD KNPI Kota Bekasi. 4. Ahmad Fauzi Pengurus DPD KNPI Kota Bekasi. Dan 5. Jahiruddin Hamid OKP Garda Muda Merah Putih. Sesuai mekanisme panitia, memberikan kesempatan kepada calon untuk memperbaiki berkas dan melengkapi sampai dengan tanggal 17 Desember tahun 2024. Namun panitia masih memberikan kelonggaran hingga musda digelar yaitu pada tanggal 18 Desember tahun 2024. Terjadi perbedaan pendapat antar SC perwakilan DPD Kota Bekasi dengan perwakilan Jawa Barat. SC perwakilan DPD KNPI Kota Bekasi sepakat bahwa kata pimpinan dalam ADART adalah sebagai ketua OKP. Namun tidak dengan perwakilan Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Dadan Sukmana yang mengatakan bahwa pimpinan itu adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Akhirnya SC perwakilan Kota Bekasi mengalah dan sepakat dengan Dadan Sukmana. Namun disayangkan salah satu calon ketua tidak bisa memberikan bukti bahwa dia adalah salah satu unsur pimpinan dari OKP yang mengusungnya menjadi calon ketua formatur DPD KNPI Kota Bekasi sampai dengan tanggal 18 Desember tahun 2024. Dan yang terjadi adalah salah satu calon ketua tersebut malah memberikan surat keputusan dari OKP berbeda, yang mana SK dari OKP tersebut didaftarkan juga pada saat verifikasi OKP pada tanggal 12 sampai 14 Desember tahun 2024 dengan nama ketua yang berbeda, dan ini menjadi salah satu pertimbangan SC dalam proses verifikasi calon ketua formatur DPD KNPI Kota Bekasi. Tanggal 18 Desember tahun 2024 Ketua SK, Sekretaris dan beberapa anggota SC melakukan proses verifikasi yang menghasilkan keputusan mencoret 2 nama calon ketua formatur DPD KNPI Kota Bekasi yaitu Adelia dan Mohsab Taji Ikrar Negara. Dengan alasan bakal calon atas nama Adelia tidak bisa memberikan bukti atau menunjukkan surat keputusan yang menyatakan statusnya sebagai pimpinan pada OKP yang mengusungnya yaitu AMPI, sampai dengan waktu tenggang yang diberikan. Kemudian malah menyodorkan SK dari Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah yang menjelaskan posisi Adelia sebagai ketua. Padahal dengan jelas di formulir pendaftaran Adelia adalah utusan dari OKP AMPI. Kemudian kandidat lainnya yaitu Mohsab Taji dianggap tidak lolos karena kurangnya persyaratan rekomendasi OKP yang seharusnya 10 surat rekomendasi namun hanya 8 surat rekomendasi. Keputusan ini disetujui oleh Ketua SK, Sekretaris dan setengah lebih dari anggota SK.
Dengan ditandatanganinya berita acara penetapan calon Ketua Formatur DPD KNPI Kota Bekasi. Musda yang semula dijadwalkan berjalan lancar dari hari pertama tanggal 18 Desember tahun 2024 harus mengalami kebuntuan pada hari kedua tanggal 19 Desember tahun 2024 pada saat akan dimulai pembacaan berita acara hasil verifikasi calon Ketua Formatur DPD KNPI Kota Bekasi. Hal menarik terjadi di sini. Dugaan dokumen hasil verifikasi ini sengaja dihilangkan atau dibawa kabur oleh Ketua ST adalah salah besar. Yang ternyata faktanya adalah perwakilan Jawa Barat Dadan Sukmana tidak mau membubuhi tanda tangan pada berita acara hasil verifikasi calon Ketua Formatur DPD KNPI Kota Bekasi dan tidak mau membacakan berita acara tersebut di hadapan forum. Malah, yang dilakukan oleh Dadan Sukmana sebagai Presidium Sidang Perwakilan Unsur Jawa Barat adalah mempendi atau menskor persidangan saat itu, kemudian Dadan Sukmana mencabut pending dan mengganti 4 presidium sidang lainnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan kericuhan di antara peserta dan membuat kegiatan di hari kedua tersebut dipending. Bisa membuka area untuk area persidangan dan tambah ini. Ya, selamat malam Pak. Saya minta tolong ya, ini kegiatan sudah mulai malam ini, informasi dari Pak Ketua DPD. Saya mohon agar sangat kepada rekan-rekan semua, keputusan ini persepakatan bersama. Tolong silakan rekan-rekan untuk kembali ke masing-masing kondisi. Setelah mengalami kericuhan dan dipending pada tanggal 19 Desember tahun 2024, akhirnya gelaran musda dilanjutkan pada tanggal 23 Desember tahun 2024 bertempat di JPM School. Namun pada musda KNPI Kota Bekasi kali ini pun ricuh kembali. Ketika musda akan dimulai terdapat protes dari salah satu peserta musda untuk memindahkan palu sidang dari Presidium Sidang 1 Dadan Sukmana ke presidium lainnya. Hal itu pun tidak terjadi karena forum tidak sepakat akan pemindahan posisi palu sidang tersebut. Sidang pun dilanjut dan tetap dipimpin oleh Dadan Sukmana sebagai Presidium Sidang 1. Nanan atau lebih dikenal dengan nama Bonang sapaan akrabnya sebagai Sekretaris SC mulai masuk ke dalam arena persidangan bersiap untuk membacakan berita acara penetapan calon Ketua Formatur DPD KNPI Kota Bekasi. Setelah berita acara dibacakan, terdapat protes dari peserta musda pendukung Adelia karena tidak ada nama Adelia sebagai calon ketua. Belum sempat dijelaskan oleh Bonang alasannya, kenapa nama Adeline dan Moj Saptaji tidak lolos sebagai calon ketua. Peserta yang tidak terima nama Adelia tidak muncul dalam berita acara maju berbondong-bondong ke arah meja presidium sidang dan membuat kegaduhan, sehingga membuat tim keamanan maju ke depan untuk mengamankan presidium sidang dan menenangkan peserta sidang yang emosi. Tiba-tiba Yogi Kurniawan, mantan anggota DPR di Kota Bekasi, mengaku sebagai perwakilan DPD KNPI Jawa Barat. Walaupun posisi Yogi saat itu tanpa surat mandat dari DPD Jawa Barat, mengambil mic dan membantu keamanan untuk meredakan emosi peserta sidang. Bonang, Sekretaris SK, dan keempat presidium sidang berkumpul di ruangan terbuka di belakang panggung persidangan. Tidak lama datang perwakilan Jawa Barat, yang dari awal menemani proses musda di Kota Bekasi, yaitu Budi dan Lili, dan ditemani Yogi yang mengaku juga sebagai perwakilan Jawa Barat. Mereka dari Jawa Barat menyesalkan atas kericuhan yang terjadi dan menganggap SC tidak becus dalam memverifikasi nama-nama calon ketua DPD KNPI Kota Bekasi. Jangan munafiklah, kita tahu siapa yang bermain.
Kan kalian bisa konsultasi ke Jawa Barat, ucap Budi pada saat membuka proses mediasi. Menepis ungkapan Budi, Bonang pun menjawab, kami SC tidak munafik, malah kami konsisten, sesuai dengan mekanisme. Kemudian proses mediasi berlanjut, dan Lili selaku orang yang mengeluarkan SK Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah, mempertanyakan alasannya SK ditolak oleh tim SK. Kan teman-teman SK bisa komunikasi terkait SK mana yang dianggap sah. Saya hanya ingin membantu agar semua kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi, lanjut Lili mengatakan. Untuk Sabtaji juga bisa kita bantu kalau memang dinyatakan rekomendasi OKP-nya kurang 2. Kita banyak kok OKP di Jabar. Singkat cerita, mediasi pun dilanjut. Salah satu tim SK meminta untuk mediasi sebaiknya panggil semua bakal calon ke tempat mediasi. Namun sayang yang hadir bukan bakal calon, melainkan tim sesnya. Semua bakal calon hadir, namun satu bakal calon yaitu Adelia tidak kunjung hadir juga. Semua bakal calon menyayangkan ketidakhadiran Adelia di ruang mediasi tersebut. Kenapa Adelia tidak bisa hadir, tanya Fauzi. Kemudian dijawab oleh Rusman, yang merupakan tim sukses Adelia. Adelia ada di mobil di area lokasi musda, beliau sedang diinfus di dalam mobil, jawab Rusman. Namun Fauzi membalas dengan keterangan dia pun baru saja diinfus hari kemarin. Saya juga baru selesai diinfus sore kemarin. Karena untuk menghormati musda dan teman-teman SC, saya paksakan untuk hadir dalam mediasi ini, kata Fauzi. Adelia tak kunjung datang ke tempat mediasi tersebut, hingga akhirnya semua bakal calon yaitu Fauzi, Sabtaji, Syahrin, dan Jahir menyatakan walk out dari ruang mediasi. Setelah semua bakal calon keluar dari ruang mediasi dan diikuti oleh teman-teman SC dan presidium sidang yang hadir di ruang mediasi, Yogi pun naik ke atas panggung musda dan mengambil mic, kemudian menyatakan bahwa musda akan diambil alih oleh DPD Jawa Barat. Walaupun demikian, panitia menyatakan sidang dipending dan diumumkan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris OC. Panitia musda berencana melanjutkan musda pada tanggal 14 Januari tahun 2025 di Gedung Pemuda, namun sayangnya izin yang diajukan panitia mendapatkan penolakan dari Polres Kota Bekasi, dan anehnya surat izin yang panitia ajukan ke Polres Kota Bekasi beredar di media. Tak perlu aneh, mungkin penolakan izin tersebut ternyata berkaitan dengan rencana pengurus Jawa Barat yang semula menunda musda KNPI Kota Bekasi, malah Menkertaker KNPI Kota Bekasi yang dipimpin oleh Mardani Ahmad. Padahal kita semua ketahui bahwa kepengurusan KNPI Kota Bekasi tersebut sudah demisioner. Ternyata pengurus DPD KNPI Jawa Barat mengeluarkan SK pada 30 Desember tahun 2024 dan membekukan kepengurusan DPD KNPI Kota Bekasi serta membentuk kepengurusan Caretaker di bawah kepemimpinan Teguh Panji Reza Rosrendran dan Yogi Kurniawan. Walaupun menabrak aturan organisasi, pada hari Senin 20 Januari tahun 2025 DPD KNPI Jawa Barat tetap memaksakan menggelar musda di Bandung agar bisa melenggangkan calon pilihannya yaitu Adeli, agar bisa menjadi Ketua DPD KNPI Kota Bekasi. Setelah rencana musda lanjutan yang rencananya akan digelar pada tanggal 14 Januari tahun 2025 mendapat penolakan izin dari Kapolres Kota Bekasi, muncul surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPP-NP. Surat keputusan nomor Kep 20/DPP KNPI/12 Romawi tahun 2022 adalah surat yang memutuskan Saudara Kemal Yudha Prakasa sebagai Ketua Caretaker DPD KNPI Provinsi Jawa Barat. Artinya ternyata selama ini kepengurusan Jawa Barat pun
bermasalah di mata pengurus DPP KNPI. Akhirnya pada tanggal 16 Februari tahun 2025 panitia Musda DPD KNPI Kota Bekasi melanjutkan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan Musda DPD KNPI Kota Bekasi ke-7. Acara tersebut digelar di Rumah Adat Kranggan Kecamatan Jati Sampurna. Hadir dalam acara Musda tersebut 8 pengurus KNPI tingkat kecamatan dari 12 pengurus kecamatan yang ada di Kota Bekasi, serta dihadiri oleh sejumlah organisasi kepemudaan yang mengganggap Karteker yang dibentuk oleh Jawa Barat tidak sah. Selain itu, hadir juga Ketua Karateker DPD Jawa Barat Kemal Yudha Prakase, Ketua Demisioner Mardani Ahmad, Ketua OKK DPP KNPI Bum Coir Sarifudian atau Bang Uco, mantan Sekretaris MPI Kota Bekasi Bang Uj. Dalam acara Musda tersebut, Muhammad Syahril Mubarok terpilih sebagai Ketua KNPI Kota Bekasi periode tahun 2025-2022.